Pedih tiada terperi mengenang nasib ini. Tiada tempat mengadu dan mencurahkan hati. Hanya Allah yang maha tahu masa depanku ini. Lindungilah ya Allah hamba yang hina dina dari azab dan sengsara selama di dunia. Lindungilah ya Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemelihara, dan ia adalah zat yang paling penyayang daripada seluruh orang-orang yang penyayang. Allah maha penyayang. Maka sebagai orang beriman, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallah falyatawakkalul mu'min. Dan hendaknya kepada Allah sahaja orang-orang beriman itu berserah diri. Dan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang soleh, karena orang yang soleh itu dipelihara oleh Allah. Wa huwa yatawallas salihin. Dan dia Allah memelihara orang-orang soleh. Allah yang mengaturnya, memeliharanya, memberi rezekinya, memuliakannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh. Menjadi orang yang soleh itu bagus. Tetapi apabila kita mengaku lebih soleh daripada orang lain, itu yang salah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang soleh. Soleh dan soleha, ya bujur. Dan apabila sudah soleh maka itulah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan dia kebahagiaan, kehidupan yang baik. Karena hanya dengan kesolehan seorang itu disebut dengan keimanan, beriman dengan amal soleh dan dakwah, maka orang itu disebut sukses. Sukses yang sebenarnya adalah iman dan beramal soleh. Bukan banyaknya harta atau jabatan, bukan. Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Apabila manusia itu diberikan kenikmatan atau anugerah atau kesenangan, maka manusia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Dan apabila diberikan kesusahan, kemiskinan, penyakit, diberikan kesusahan, sulit mencapai hajat-hajatnya, maka manusia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kekayaan, kemiskinan ujian. Hajat-hajat terkabul juga ujian. Hajat-hajat kita tidak terkabul juga ujian. Keduanya adalah ujian. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tak selamanya langit itu kelam, satu saat kan cerah juga. Artinya seseorang itu kada sebelawasan, kada selamanya seseorang itu susah, miskin, lemah. Suatu saat Allah akan berikan kekuatan, power, jabatan, kekayaan. Jangan lupa daratan apabila di dalam kegembiraan, dan janganlah putus asa apabila di dalam kesedihan. Sedih dan gembira takkan selamanya, semua kan sirna, ganti dan berubah, tidak peduli siapapun ia. Gak peduli baik ia orang susah, kaya, semuanya diberikan kegembiraan dan kesedihan oleh Allah. Bergantilah
Roda kehidupan dunia berputar mewarnai nasib manusia. Suka dan terkadang duka karena alam ini berubah-ubah. Al-alamun mutaghayyirun. Kenapa dinamai dengan alam? Karena alam ini berubah. Yang tidak berubah hanya Allah. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dia yang akhir. Dia tidak berubah. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk selama-lamanya. Di mana aja kita berada, kapanpun, dimanapun, pada zaman apapun manusia itu hidup, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh sesuatu, seluruh makhluk, tempat berharap. Yang dituju seluruh makhluk semuanya hanya Allah daripada hajat-hajatnya itu. Lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Allah Maha Kuat tanpa batas. Allah tidak bisa dibandingkan dengan Superman atau apa itu kekuatan King Kong atau apapun. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pencipta Superman, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta King Kong, dan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta semua kekuatan di alam semesta. Allah adalah apapun dia disebut Hyang, atau Tuhan, atau Allah, atau Allah, atau Eloh. Apapun yang disebut orang, dia adalah zat yang menunjuk kepada satu zat yang maha dahsyat, yang maha ada, yang menguasai alam semesta ini. Karena keyakinan tentang Tuhan adalah keyakinan tentang adanya kekuatan di luar kendali manusia. Keyakinan adanya kekuatan controlling power di luar kendali manusia. Super energi itu dari sosok Tuhan yang wajib ada. Makanya Allah itu adalah nama bagi zat yang al-wajibul wujud. Maksudnya zat apa? Zat cair, zat padat, zat enggak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Baginya tidak ada sepertinya. Yang sepertinya saja tidak ada, apalagi yang sama dengannya. Disebutkan juga di kitab agama lain, Natasya Pratimasti. Hindu, Buddha, ada semuanya. Natasya Pratimasti. Bagi Tuhan tidak ada gambar, tidak ada foto, tidak ada pahatannya, patungnya. Dia ada tapi tidak berbentuk. Nauzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu, Maha Suci dia, Maha Sempurna. Maha sempurna dia daripada tidak kuasa, daripada kekurangan. Dan dia Maha Suci dari apa-apa yang kita pikirkan. Tapi dia Maha ada, dia Maha Zat yang Maha Tinggi. Subhanahu Wa Ta'ala Maha meninggi dari makhluk-makhluknya. Semua makhluk lemah. Allah mencipta, makhluk dicipta. Allah yang menghidupkan, makhluk dihidupkan. Allah yang memberi rezeki, makhluk diberi rezeki. Allah yang mengatur, makhluk diatur oleh Allah. Allah yang mengangkat derajat seseorang, manusia diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kita semuanya diberi oleh Allah harta, kepintaran, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sombong. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah.
oleh segenap alam. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Jadi ingatkah dulu kita diciptakan dari apa? Dari setetes air hina. Kemudian berkat rahmatnya Allah, kita mempunyai banyak pengikut, banyak harta, kita punya istri, kita punya anak, kita punya mobil Alphard, uang berlimpah, mobil mengkilat, uang berlipat, mobil mengkilat, istri yang cantik memikat, rumah bertingkat, istri yang cantik, tidak cukup 1 bahkan sampai 4. Semuanya itu dari siapa? Bukankah kita dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kadang membawa duit, kadang membawa harta, kadang membawa apa-apa. Semuanya itu adalah dari Allah. Kullun minallah. Maka katakanlah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya itulah. Biasanya manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat mengerikan. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Jadi ilmu yang kita miliki itu adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah mereka diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan merasa alim. Kalau ada orang merasa alim, alangkah sombongnya. Wa kullu dzi ilmin alim. Tiap-tiap orang yang alim ada yang lebih alim. Hanya Allah yang maha alim. Wallahu alam. Allah yang maha tahu. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ilmu kepada siapapun yang dikehendakinya. Bahkan orang jaba, orang kecil, anak kecil diberikan ilmu oleh Allah. Ini dia. Allah bisa memberikannya ilmu, menghafal Quran. Allah berikan ilmunya tanpa guru. Ini dia anak kecil. Bisa. Fattakullah ya'lamukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengalimkan kalian. Allah yang memberikan ilmu.